حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah. Tatsma'annat qulubum bit tauhid wal wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala aidan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran 'aziza. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Al-ayah, sadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun, jamaah salat isya dan dilanjutkan salat tarawih sekaligus disempurnakan dengan salat witir. Dalam kesempatan yang sangat luar biasa ini, kita semua sebagai hamba Allah masih dikehendakinya untuk menikmati kenikmatan-kenikmatannya yang sangat luar biasa ini. Baik nikmat itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kemampuan, nikmat kesempatan, yang mana semua nikmat tersebut mengintegrasikan, mendorong, memunculkan sebuah kemauan dalam diri dan jasad kita, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang telah menjadi perintahnya dan menjauhi segala apa yang menjadi larangannya. Tentunya kehendak yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita selaku hambanya. Sampai saat ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati, untuk memaksimalkan Siyamur Ramadan pada tahun 1447 Hijriah ini. Mudah-mudahan segala amal perbuatan kita di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai dan catat sebagai amal kebaikan, dan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan balasan-balasan yang setimpal yang seperti dijanjikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya beliaulah adalah suri tauladan bagi umatnya. Beliaulah adalah uswah bagi kita semuanya sebagai umatnya, yang mana beliau telah meninggalkan sebuah warisan-warisan yang sangat agung,
yang tentunya patut kita yakini bahwasanya apa yang telah menjadi warisannya akan membawa kebahagiaan kita, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, akan membawa kebahagiaan kita sebagai umatnya di dunia dan kelak di yaumil akhir. Dan mudah-mudahan kelak nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tema pada kultum atau kuliah singkat pada tarawih kali ini dengan tema Ramadan dengan ilmu. Mengutip salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan juga Ibnu Majah, yang mana dalam hal ini asbabul wurud daripada hadis ini berkaitan dengan ilmu, yakni ketidaktahuan ataupun dalam hal ini kekurangan daripada pemahaman sahabat Nabi perempuan pada waktu itu. Redaksi dan bunyi hadisnya ada dua. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Nasa'i, yakni redaksi dan bunyi hadisnya adalah kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atus. Yang kedua, hadis yang mirip akan tetapi redaksi dari permulaannya berbeda. Rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atus. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita melihat apa yang menjadi kemunculan dan juga asbabul wurud daripada hadis ini berkaitan dengan bertepatan dengan siyamur Ramadan, yakni bertepatan dengan bulan suci Ramadan pada waktu itu. Ketika itu ada seorang budak menghadap kepada Nabi dan bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah pertanyaan, "Wahai Rasulullah, saya ditunjuk dan disuruh oleh majikan perempuan saya untuk bertanya kepada engkau, wahai Rasulullah." Wahai budak, apa yang menjadi pertanyaan yang seolah-olah begitu sangat penting pertanyaan itu, sehingga engkau gugup dalam menyampaikannya kepada saya, wahai budak? Ketika itu budak menceritakan berkaitan dengan kronologi bagaimana dia menghadap kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan singkat cerita. Wahai Rasul, saya disuruh oleh majikan perempuan saya untuk menanyakan berkaitan dengan amalan-amalan puasa, yang mana dalam hal ini berkaitan dengan pahala yang ketika itu dia dapatkan. Pada waktu itu Rasul mengatakan, wahai budak, semua orang mukmin, semua orang yang berstatus Islam ketika melaksanakan siyamur Ramadan, maka dalam hal ini akan mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Rasul, bukan itu yang aku pertanyakan kepada engkau, wahai Rasul. Lalu apa, wahai budak? Ya Rasulullah, saya kesini disuruh oleh majikan perempuan saya untuk menanyakan. Ketika majikan saya ini kesehariannya, karena majikan daripada budak ini dalam sebuah riwayat statusnya adalah perempuan. Wahai Rasul, keseharian daripada majikan perempuan saya adalah saling ghibah, yaitu saling mencacat daripada para sahabat yang lain, saling angkuh terhadap orang yang mana dalam hal ini statusnya sama-sama perempuan. Ketika itu disampaikanlah oleh Rasul, wahai budak, siapa nama majikan perempuanmu itu? Ketika itu budak mengatakan, dalam hal ini dalam sebuah riwayat tidak dijelaskan siapa namanya, akan tetapi fulanah bisa dikatakan seperti itu. Apa kata Nabi pada waktu itu? Wahai budak, kembalilah engkau kepada majikan perempuanmu,
Lalu berkatakan dan sampaikanlah apa yang saya sampaikan kepada engkau, wahai budak. Budak berkata kepada Nabi, siap wahai Rasul. Apa titah yang akan saya bawa kepada majikan perempuan saya? Ini menarik para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Titah yang engkau bawa, wahai budak. Suruh majikan engkau yang statusnya perempuan itu untuk mengeluarkan daripada makanan yang ketika itu mereka makan pada waktu sahur. Loh, kenapa kok disuruh mengeluarkan, wahai Rasul? Ketika nanti dikeluarkan, apakah dalam hal ini puasanya tetap dalam hal ini tidak batal? Maka Rasul mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atus. Wahai budak, apa yang dilakukan oleh majikanmu itu bagian daripada racun dan meracuni daripada siamur Ramadan. Dan amal daripada apa yang dilakukannya tidak akan mendapatkan nilai dan ganjaran ibadah. Apa yang dilakukan oleh majikan perempuan itu? Ini menjadi hal yang perlu untuk kita introspeksi para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, yang dilakukan oleh majikan perempuan itu ternyata adalah ghadbun. Yaitu majikan perempuan itu setiap harinya ternyata mempunyai sifat, yakni pemarah. Ya. Ini bagian daripada integrasi ilmu para jamaah. Maka di era kontemporer, apalagi kalau kita mengadopsi daripada bahasa-bahasa kaum milenial atau generasi Z, orang yang mempunyai sumbuh pendek, yaitu suka marah. Maka dalam hal ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di momentum Siyamur Ramadan, mari kita tiadakan. Mari kita eliminasi. Mari kita delete, mari kita hapus sifat marah dan amarah yang ada dan nempel dalam jasad kita. Karena ini menjadi sebuah perhatian bagi kita yang mana dalam hal ini juga sebagai salah satu garis besar ketika budak bertanya kepada Rasulullah terkait dengan sahabat perempuan itu. Kita merefleksi dalam diri kita para jamaah. Ketika kita dalam perjalanan di bulan suci Ramadan dan posisi kita adalah pada waktu itu masih puasa. Apalagi menjelang daripada berbuka. Kita beramai-ramai pulang daripada kerja di perjalanan dalam kondisi macet. Maka di situ amarah itu akan muncul. Klakson berbunyi antara satu mobil dengan mobil yang lain. Perkataan-perkataan yang tidak baik keluar dari mulut. Maka dalam hal ini bagian daripada hal yang perlu untuk kita jaga berkaitan dengan kesadaran diri kita yang dikasih oleh Allah berkaitan dengan akal, yang mana akal ini bisa mengintegrasikan tentang ilmu itu. Maka sifat marah itu harus kita tiadakan dalam diri dan kehidupan kita. Yang kedua, identifikasi daripada sahabat perempuan yang tadi disampaikan oleh budak adalah berkaitan dengan majikan itu tidak bisa mengontrol terkait dengan qaulnya atau ucapannya. Jadi sahabat perempuan Nabi ini diriwayatkan sering berucap dan berkata-kata yang tidak patut. Maka Nabi mengatakan suruh memuntahkan daripada makanan yang ketika itu dia makan pada waktu sahur. Artinya disuruh untuk membatalkan karena puasanya tidak akan mendapatkan apa yang menjadi amal kebaikan, yakni ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di era kontemporer saat ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bukan hanya lisan kita yang berbicara, yang mana dalam hal ini sangat tajam, akan tetapi tangan kita yang justru saat ini menjadi sebuah tangan yang lupa ketika itu kita sudah membawa daripada handphone ataupun gadget. Maka dalam hal ini puasa kali ini, mari kita puasa gadget. Jangan sampai puasa kita gagal karena handphone ataupun karena gadget.
Karena dalam hal ini Nabi sudah mengatakan, "Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Maka ketika kita tatkala tidak bisa berbicara, berkomunikasi, berucap, ngobrol dengan satu dengan yang lainnya dengan ucapan-ucapan yang baik, ataukah dalam hal ini tangan kita tidak bisa digerakkan ke arah yang baik, maka dalam hal ini lebih baik kita mendiamkan daripada mulut kita, lebih baik kita mendiamkan daripada tangan kita agar tidak menyakiti daripada hati orang lain. Karena ini menjadi hal yang penting ketika kita melaksanakan Siyamur Ramadan di bulan suci saat ini. Yang ketiga, dalam cerita yang disampaikan oleh budak tersebut, ternyata sahabat perempuan Nabi ini melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya saja, yakni menggugurkan daripada kewajiban itu saja, berkaitan dengan ritualitas tanpa adanya spiritualitas. Memang dalam hukum Islam, bahwasanya puasa ini adalah bagian daripada kewajiban kita sebagai seorang muslim. Akan tetapi, dibalik daripada perintah kita sebagai hamba Allah, yang mana disuruh oleh Allah untuk melaksanakan daripada Siyamur Ramadan ini, jauh lebih banyak manfaat dan maslahahnya berkaitan dengan diri kita dan juga berkaitan dengan orang lain. Oleh karena itu, apa yang menjadi ritualitas dalam kehidupan kita di Siyamur Ramadan ini, mari kita barengin dengan nilai-nilai spiritualitas. Karena nilai-nilai daripada spiritualitas ini yang akan menjadikan apa amal-amalan kita di bulan suci Ramadan ini yang nantinya akan diijabah oleh Allah. Karena apa yang disampaikan oleh Imam Ad-Dailami, Qiwamud dunyah bi arba'ati asya, bahwasanya apa yang menjadi pondasi dalam kehidupan kita, apa yang menjadi pondasi dalam negara kita, apa yang menjadi pondasi dalam bangsa dan negara kita, yang pertama adalah tidak lain adalah dan tidak bukan adalah ilmu agama. Maka apa yang menjadi ritualitas kita dalam melaksanakan Siyamur Ramadan ataupun amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini, marilah kita barengi dengan niat, yakni spiritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa yang menjadi landasan berkaitan dengan ilmu untuk mempersiapkan dan melanjutkan daripada Siyamur Ramadan sampai tutupnya nanti di bulan suci Ramadan? Maka ilmu ini menjadi dasar kita untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah di bulan suci Ramadan dan apa yang menjadi sunnah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kelak nanti kita bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi kebermanfaatan dalam diri dan juga apa yang menjadi kemaslahatan dalam diri dan orang lain. Sekaligus yang pertama dan yang tidak kalah penting adalah berkaitan dengan puasa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah ini. Mudah-mudahan bisa memberikan berkah dalam diri dan kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.